Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dr. Andes Khalid, MPSDM, dosen program studi D3 Administrasi Perkantoran, Politeknik Semen Indonesia, Gresik, Jawa Timur. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, atau yang biasa dikenal MSDM. Nah, video ini saya buat sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, unsur pengajaran sesuai dengan yang diminta dalam sertifikasi dosen pada tahun 2025. Oke. Mata kuliah MSDM ini mempelajari tentang fungsi pengelolaan SDM dalam organisasi, mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, dan pengendalian SDM dalam organisasi. Dan mata kuliah ini akan mengkaji proses SDM mulai dari proses SDM yang meliputi analisis jabatan, seleksi karyawan, rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan hingga proses pasca kerja. Jadi setelah kerja itu juga masih dibahas bagaimana seorang karyawan nanti. Dan SDM ini membahas tentang proses yang akan dilaksanakan secara holistik oleh suatu organisasi, karena HRM ini meliputi tahapan yang tidak dapat dipisahkan. Yang intinya, belajar MSDM itu adalah belajar memanusiakan manusia. Oke. Capaian pembelajaran lulusan setelah mata kuliah ini selesai, yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan SDM dan merumuskan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang SDM. Yang kedua, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri. Karena nanti setelah lulus di sini itu sudah tidak bersama dengan kawan-kawanmu yang ada di bangku kelas ini lagi. Dan yang terakhir, pada mata kuliah ini, setelah akhir mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat melakukan semua tahapan pengadaan SDM, mulai dari proses analisis kebutuhan hingga PHK, akan diselesaikan dengan baik. Pada dasarnya, garis besar dari RPS ini adalah setiap materi yang disampaikan memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai agama, kebangsaan, dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya, mengembangkan pemikiran-pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Kemudian mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi, mampu memanfaatkan sumber belajar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran administrasi perkantoran secara komprehensif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, mahasiswa semuanya, untuk mata kuliah MSDM ini nanti kita bagi pertemuan yang pertama hingga yang terakhir, dan akan saya sampaikan pertemuan pertama materinya apa dan berikutnya. Baiklah, pertemuan yang pertama ini semuanya dilihat di RPS. Yang pertama adalah konsep dan evaluasi HRM. Yang kedua adalah pendekatan-pendekatan HRM. Kemudian yang ketiga, pertemuan ketiga adalah konsep perancangan dan prediksi kebutuhan-kebutuhan SDM. Kemudian pertemuan yang keempat adalah analisis jabatan. Pertemuan yang kelima adalah konsep rekrutmen dan orientasi SDM. Pertemuan yang keenam adalah kebutuhan, jenis, dan evaluasi pengembangan SDM. Pertemuan yang ketujuh adalah manajemen karir. Yang kedelapan UTS. Nah, semua materinya ini ada, perpustakaannya ada, literaturnya yang ada di kolom ketiga itu. Nah, kemudian dilanjutkan pertemuan yang ke-9 adalah kebutuhan, jenis, metode, dan evaluasi pengembangan SDM. Yang ke-10, manfaat implementasi perencanaan dan pengembangan karir.
yang ke-11, dan yang ke-12 ini sama, yaitu konsep penggajian dan mengidentifikasi komponen-komponennya tentang kompensasi. Kemudian yang pertemuan yang ke-13 mendeskripsikan aktivitas-aktivitas dan menyelesaikan konflik internal karyawan. Yang ke-11, yang ke-14 K3, yang ke-15 tentang BHK, dan yang terakhir UAS. Mungkin itu. Nanti bisa kalau memang ingin menambahkan masalah MSDM bisa disampaikan kepada saya kalau memang ada usulan-usulan yang lain. Nah, untuk penilaian yang lain, bahwa kehadiran tatap muka mahasiswa itu harus lebih dari 75%. Kemudian konversi nilainya lebih dari 80 sampai 100 itu A, kemudian lebih dari 73 hingga 80 itu B+, kemudian 65 lebih dari 65 hingga 73 itu B, lebih dari 60 sampai 65 itu C+, kemudian lebih dari 50 sampai 60 itu C, kemudian lebih dari 39 hingga 50 itu D, dan kurang dari sama dengan 39 itu E. Itu nilainya yang perlu kita sepakati bersama. Kemudian asesmen atau penilaiannya, nanti UTS nilainya 30%, kemudian UAS 40%, kemudian ada tugas-tugas terstruktur itu 15%, kemudian kegiatan mandiri itu 10%, dan sikap 5%. Sistem pembelajaran dalam perkuliahan MSDM ini dilakukan dengan sistem tatap muka terjadwal atau seluruhnya adalah luring. Kemudian metode pembelajarannya yang pertama adalah menggunakan project based learning, mendorong mahasiswa menyelesaikan proyek nyata seperti simulasi rekrutmen atau analisis jabatan secara berkelompok untuk mengembangkan keterampilan praktis. Yang berikutnya adalah mengajak mahasiswa memecahkan masalah kontekstual seperti konflik karyawan dan kompensasi, sehingga melatih kemampuan analisis di dalam memecahkan masalah-masalah karyawan. Yang berikutnya adalah bagaimana bisa menyelesaikan bantuan semuanya ini melalui software. Selain diberikan tutorial nanti diberikan tutorial pengajaran manual, juga diberikan tutorial penggunaan software-software untuk menunjang kecepatan penyelesaian masalah dalam dunia kerja. Dan yang terakhir, nanti dilakukan studi kasus agar mahasiswa dapat menganalisis persoalan real dari organisasi, menghubungkan teori dan praktek, serta membangun pemikiran-pemikiran yang sistematis. Jadi hubungan interaksi antara dosen dengan mahasiswa dalam mata kuliah ini itu harus dilakukan secara aktif dan dua arah melalui berbagai kegiatan, baik itu di dalam kelas, dosen berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang memandu diskusi untuk menjelaskan konsep-konsep serta memberikan studi kasus untuk dianalisis bersama. Yang kedua, bagaimana mahasiswa itu bisa didorong untuk aktif bertanya, memberikan pendapat, dan mempresentasikan hasil tugas atau proyek secara individu maupun kelompok di luar kelas. Interaksi dilanjutkan dengan presentasi-presentasi melalui media secara daring dan grup diskusi atau e-learning atau platform pembelajaran digital untuk mengajarkan tugas terstruktur dan kegiatan mandiri. Dan yang terakhir disampaikan bahwa nilai selalu diumumkan lebih awal secara terbuka dan mahasiswa diperkenankan untuk meminta klarifikasi atas nilai yang diperoleh. Jadi boleh protes kepada saya kalau nilainya tidak sesuai, asalkan data-datanya juga dibawa. Jadi nggak asal minta nilai sementara tidak punya data hasil tugas-tugas. Kemudian selain itu juga dapat diberikan perbaikan nilai dengan berbagai pertimbangan dari data-data yang sudah diberikan kepada saya itu.
Demikian penjelasan mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa memenuhi informasi yang diperlukan dalam dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yang dalam hal ini adalah unsur pengajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengawali pertemuan pertama pada mata kuliah MSDM yang biasanya dikenal dalam dunia perusahaan itu namanya Human Resource Management. Nah, kita pahami apa pengertian Human Resource Management itu. Ada pengertian dari beberapa ahli dan ada yang secara umum bahwa Human Resource Management itu adalah serangkaian sistem yang digunakan untuk memaksimalkan performa karyawan secara efektif guna mendukung kinerja mereka sesuai dengan yang ditetapkan perusahaan. Lalu bedanya apa antara HRM, Human Resource Management, dengan HRD? Nah, Human Resource Management tadi sudah saya jelaskan. Sekarang HRD itu adalah divisi dalam sebuah perusahaan yang berperan dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, kemampuan setiap karyawan. Itu pemahaman secara umum seperti itu. Ini HRM menurut beberapa ahli. Di antaranya yang saya contohkan di sini adalah menurut Gary, menurut Armstrong, menurut Jackson, ada lagi menurut yang lainnya seperti menurut Robin dan seterusnya. Mungkin nanti bisa dicari literatur-literatur yang lain. Setidaknya kita mengenal bahwa HRM menurut Gary itu adalah proses memperoleh, melatih, mengevaluasi, dan memberi kompensasi pada karyawan serta menangani hubungan kerja, keselamatan kerja, dan keadilan antara karyawan dan pemilik perusahaan. Nah, menurut Armstrong adalah pendekatan strategis dalam mengelola sumber daya manusia yang merupakan aset paling berharga di dalam sebuah organisasi perusahaan. Sementara menurut Jackson, ini Mattis dan Jackson, itu adalah HRM adalah perancangan sistem formal untuk mengelola talenta manusia demi mencapai tujuan sebuah perusahaan. Sementara pengertian HRD menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut yang bisa saya contohkan di sini. Yang pertama menurut Werner, bahwa HRD adalah aktivitas yang sistematis dan direncanakan untuk membantu anggota organisasi mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan kerja saat ini dan tuntutan kerja yang akan datang. Yang kedua, menurut Swanson dan Holton, bahwa HRD adalah proses mengembangkan dan mengaktualisasikan keahlian manusia melalui pengembangan organisasi dan pelatihan individu guna meningkatkan kinerja sebuah perusahaan. Dan yang terakhir yang saya contohkan menurut Nadler di sini, bahwa HRD adalah aktivitas pembelajaran yang terorganisir dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja atau meningkatkan pertumbuhan secara pribadi. Berdasarkan tanggung jawabnya antara HRM dengan HRD itu juga ada perbedaan-perbedaan kalau di dalam perusahaan. Jadi yang pertama, kalau tugas dan tanggung jawabnya HRM itu, yang pertama adalah menggabungkan berbagai kegiatan yang mencakup rekrutmen, seleksi, orientasi, pelatihan, pengembangan keterampilan, penilaian kinerja, insentif, penghargaan dan kompensasi, pemeliharaan keselamatan kerja, motivasi staf, rencana kesejahteraan pekerja, dan sebagainya. Di HRM itu juga memiliki tugas untuk memenuhi tuntutan yang terus muncul dalam satu organisasi, sekaligus menjaga hubungan baik di seluruh organisasi dan berbagai tingkat manajemen. HRM juga berperan sebagai manajemen aspek administratif dan strategis untuk mengelola karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan secara efektif. Dan HRM juga bertanggung jawab membuat kebijakan, prosedur, dan manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan. Itu tugasnya HRM. Sementara tugasnya HRD adalah menyediakan sarana pengembangan keterampilan dan kompensasi bagi karyawan secara keseluruhan. Nah, kemudian
tugas yang utama dari HRD itu adalah kepada pengembangan karir, identifikasi karyawan yang potensial, mana yang akan didudukkan di tempat yang mana, itu adalah tugasnya HRD. Kemudian menyediakan pelatihan dan pengembangan sesuai dengan potensi yang akan dibidik masing-masing. Kemudian manajemen talenta, manajemen kinerja, pembinaan dan pendampingan. Nah, di samping itu juga HRD bertanggung jawab dalam mengembangkan karyawan sejak mereka bergabung hingga pensiun, dan bertanggung jawab mengembangkan sumber daya manusia untuk meningkatkan performa mereka dalam bekerja di sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, HRD harus berupaya memaksimalkan potensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. Secara fungsi antara HRM dan HRD nanti bisa dibaca sendiri di slide itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perkembangan HRM secara evolusi dari tahun ke tahun. Jadi bahwa HRM itu tidak lahir secara tiba-tiba ya, HRM itu. Tapi ada HRM itu berkembang seiring dengan perubahan zaman, kebutuhan organisasi, dan peran tenaga kerja. Bahkan HRM itu juga menyesuaikan antara bagaimana negara berkembang sampai negara maju, itu ada perjalanannya. Perusahaan dari kecil sampai yang besar itu juga ada perjalanannya, sesuai dengan perkembangan perusahaan masing-masing. Nah, ini saya sampaikan bahwa ada era sebelum 1800-an. Jadi ada HRM itu sebelum 1800-an itu juga sudah ada. Yang intinya pada tahun itu adalah pengelolaan tradisional tentang tenaga kerja. Jadi secara tradisional banget lah. Nah, ciri-cirinya adalah hubungan kerja berbasis keluarga atau komunitas. Jadi dulu usaha itu ya basisnya adalah keluarga. Nah, yang lain adalah kulinya, kira-kira seperti itu dulu ya. Belum ada manajemen sumber daya manusia yang dikelola secara formal. Nah, kemudian perlakuan terhadap pekerja juga bergantung pada moral pemilik usaha. Nah, jadi dulu itu seperti itu. Kemudian menginjak sampai 1900-an itu ada manajemen personalia namanya. Nah, saya dulu di Semen itu tahu persis bahwa tahun 1980 itu saya lulus SMA ya. 1980 sampai 83 itu masih namanya bukan HRD masih namanya personalia. Nah, nanti ada perbedaan apa antara HRD dengan personalia, antara HRM dengan personalia, itu nanti akan ada perbedaan-perbedaan. Nah, pada tahun 1900-an itu ada ciri-cirinya. Jadi pekerja masih dianggap sebagai alat produksi. Jadi satu arah, masih pemilik dengan karyawan itu masih rentangnya masih belum win-win. Jadi fokusnya pada kontrol dan efisiensi kerja saja. Jadi belum bisa seperti yang sekarang, yang HRD seperti sekarang. Nah, kalau kita lihat di sini ada teorinya Taylor, ini scientific management, ini adalah ciri-ciri yang ada pada tahun 1900-an pada awal-awal itu. Dan pada awal itu fungsi personalia adalah mengelola absen. Jadi karyawan itu yang dikelola adalah absennya, penggajiannya, disiplin kerjanya. Kalau zaman dulu kan pokoknya harus datang jam 7, pulang jam 5 misalnya, seperti itu. Nah, itu yang dibuat tolok ukurnya pada zaman personalia dulu. Kalau sekarang sudah beda lagi. Ada yang di rumah, ada yang di sini. Yang penting produktivitasnya. Nah, belum ada perhatian pada kesejahteraan dan pengembangan karyawan. Nah, sebelum tahun 45, ya, 1945 itu perhatian HRM adalah terhadap kesejahteraan pekerja sudah. Sudah dipikirkan tentang kesejahteraan kerja, sudah ada serikat pekerja. Serikat pekerja itu yang biasa demo yang kalian lihat itu sudah ada sejak tahun 1900 sampai 1945-an. Kemudian pemerintah sudah mengatur jam kerja. Nah, kalau dulu belum ada jam kerja, sekarang jam kerja itu diatur oleh pemerintah. Begitupun UMK itu sudah diatur sejak Indonesia Merdeka ya. Itu sudah ada. Dan kemudian keselamatan kerja itu sudah dipikirkan.
kemudian mulai muncul istilah departemen-departemen welfare atau yang mengatur tentang kesejahteraan. Nah, kemudian pada tahun 70-an itu ciri-cirinya adalah fokus pada hubungan kerja antara manajemen dan pekerja. Kemudian peran HR berkembang menjadi jembatan antara manajemen dan serikat pekerja. Jadi sudah ada HR yang bisa mengatur antara pemilik perusahaan dengan pekerja itu sudah ada, atau antara direksi dengan pekerja itu sudah diatur di dalam human resource. Mulai ditetapkan teknik negosiasi dan bargaining, berapa UMK-nya, berapa minta gaji berapa, bahkan pada penerimaan karyawan itu sudah diatur. Anda minta gaji berapa? Nah, itu sudah ada, sudah di tahun 70-an itu sudah ada. Kemudian pada tahun 90-an itu SDM atau HRD dianggap sebagai aset strategis organisasi. Sudah fokus bergeser dari administrasi ke pengembangan dan kinerja. Jadi sudah win-win. Kemudian sudah mulai dilibatkan dalam perencanaan strategis organisasi. Nah, dan yang penting, kita lihat itu semuanya ditulis di dalam tokoh Dave Ulrich ini, memperkenalkan bahwa HR sebagai strategic partner, change agent, kemudian administrative expert, dan employee champion. Nah, sekarang fungsi HRM itu karena eranya sudah era 4.0, maka semuanya mengarah ke digital. Nah, jadi ciri-cirinya adalah pemanfaatan teknologi itu sudah HRIS atau Big Data, kemudian menggunakan AI dalam rekrutmen dan manajemen talenta. Mungkin nanti bisa Anda jelaskan ini bagaimana pemanfaatan teknologi AI di dalam rekrutmen. Kemudian ciri yang kedua adalah fokus pada pengalaman karyawan. Kemudian keseimbangan hidup kerja dan keberagaman. Dan yang terakhir bahwa human resource itu sebagai enabler transformasi digital dan budaya organisasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai bahan diskusi, sebagai bahan nanti bisa kita saling melengkapi pada materi pertemuan pertama ini. Silakan barangkali ada yang bertanya. Ya. Izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Adil Firdaus. Di sini izin bertanya, Pak. Tadi sudah disebutkan mengenai Human Resource Management atau HRM. Di sini saya ingin menanyakan, Pak, terkait untuk mengimplementasikan cara mengimplementasikan untuk perusahaan yang sudah besar dan menuju besar agar bisa efektif itu bagaimana ya, Pak? Oke, jadi HRM itu memang beda-beda tingkatan ya. Perusahaan yang menengah dan perusahaan yang sudah maju itu ada perbedaan-perbedaannya tingkat perlakuan antara yang di perusahaan yang belum maju dan yang sudah maju. Nah, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang belum maju, yang seperti yang ada di negara kita ini, masih negara yang sedang berkembang itu, fokusnya masih aspek administratif dan pemenuhan regulasi. Jadi memang beberapa organisasi atau perusahaan yang belum maju itu biasanya peraturannya gonta-ganti gitu lah. Masih membuat penyesuaian menempatkan mana yang lebih cocok. Kemudian implementasi teknologinya juga masih terbatas. Misalkan penerimaan pegawai itu masih diumumkan lewat Instagram, lewat gitu-gitulah, masih seperti itu. Kemudian kalau perusahaan sudah maju itu menggunakan teknologi yang sudah canggih, yang menerapkan AI itu untuk recruiting karyawan. Itu sudah seperti itu. Kemudian fokusnya sudah berpikir banyak keberagaman kemampuan karyawan. Ada yang kemampuannya itu tinggi sekali sampai yang rendah itu dikelola dengan bagus pada perusahaan-perusahaan yang sudah maju. Bahkan mengelola yang karyawan yang inklusi dibebani seperti itu karena itu adalah bagian dari memanusiakan manusia. Ya.
Jadi tidak semuanya yang cerdas saja, tapi juga dibebani menerima karyawan yang sifatnya inklusif. Itu kemudian pendekatannya strategis dan datanya itu adalah sudah berupa big data. Sudah big data, jadi antara karyawan dengan perusahaan itu sudah tahu kalau negara-negara yang maju itu saya konsekuensinya ini, saya melakukan ini, konsekuensinya ini, kapan saya bisa menduduki jabatan ini, dan itu sudah tahu semuanya karena semuanya menggunakan big data yang bisa dilihat oleh seluruh karyawan masing-masing datanya itu. Jadi tidak lagi bersifat kekeluargaan, seakan barang itu sudah di sana sudah tidak ada. Itu antara perusahaan yang masih sedang berkembang dan perusahaan yang sudah maju itu. Mungkin itu. Barangkali ada yang bisa nambahkan bagaimana kira-kira recruiting lewat AI itu pandanganmu kira-kira gimana? Sangat bagus. Ya, ini mungkin ini Mas Dimas ingin menjelaskan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Khalid. Jadi untuk AI sendiri ini untuk zaman sekarang sangat membantu dalam proses rekrutmen, apalagi dengan adanya sistem yang lebih efisien. Karena dari AI sendiri bisa membantu prosesnya si HRD untuk mengelola CV-CV yang sesuai dengan kriteria pelamarnya. Jadi makanya mungkin ada CV ATS friendly. Nah, fungsi-fungsi dari CV-CV itu supaya kedetek oleh sistem, yang dimana nanti bisa memudahkan si HRD untuk langsung mengelola mana sih karyawan yang sesuai dengan kriterianya. Seperti itu, Pak Khalid. Terima kasih Mas Dimas atas penjelasannya. Barangkali ada yang bertanya lagi? Saya Pak izin bertanya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nazara Alfa, NIM 2402413, izin bertanya. Jadi terkait penjelasan tadi, bukankah pemanfaatan teknologi ini justru memberikan dampak yang lebih efisien untuk perusahaan startup seperti itu? Terima kasih. Ini saya jawab sesuai dengan pengalaman saya. Beberapa tahun yang lalu itu saya ketemu dengan pengusaha-pengusaha asal Malaysia. Di sana membuat beberapa perusahaan di berbagai negara. Di antaranya beliau menyampaikan pengelolaan perusahaan yang ada di Malaysia dan yang ada di negeri kita. Itu betul mencolok sekali. Ya, mungkin karena di Malaysia penduduknya belum begitu padat seperti di negeri kita, sehingga kalau di Malaysia itu betul-betul perusahaannya itu dibutuhkan padat modal. Jadi teknologinya memang ditingkatkan sehingga jumlah karyawannya semakin kecil karena diganti dengan mesin. Sementara izin industri yang ada di Indonesia itu belum bisa seperti itu karena bagaimana supaya anak negeri kita ini itu bisa tertampung di perusahaan sekian gitu. Jadi membuat perusahaan di Indonesia ada syaratnya harus padat karya. Karena memang penduduknya banyak dan supaya bisa ditampung di perusahaan-perusahaan semuanya. Kira-kira seperti itu bagi yang ingin berkarir di perusahaan. Sehingga apa? Cost-nya juga dihitung-hitung dalam 5 tahun itu mereka menghitung jauh lebih banyak yang ada di Indonesia karena menggunakan padat karya. Nah, itu seperti itu. Jadi cara menanganinya HRM atau SDM-nya juga beda. Bagaimana mengelola perusahaan yang teknologinya canggih, kemudian karyawannya cuma sedikit, dengan yang ada di negara yang sedang berkembang, yang karyawannya banyak, kemudian teknologinya masih kurang begitu baru. Kira-kira seperti itu. Terima kasih para mahasiswa semuanya pada pertemuan yang pertama ini. Semoga bisa membawa semangat pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Bagaimana kita belajar manajemen SDM yang nantinya bisa kita terapkan di dunia usaha, di perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi yang nanti di mana kita bisa berpijak atau bergabung bersama dengan instansi-instansi itu. Semoga manfaat apa yang bisa kita terima, kita diskusikan pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.